Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah kali ini sidang karya tulis ilmiah ya di hari kedua ya. Nah kebetulan kali ini yang kita bahas mengenai kromatografi ya, yang aplikasinya pemanis siklamat dalam es krim puter ya, yang diteliti oleh mahasiswa saya Medina. Jadi penelitiannya ini konsepnya adalah menemukan positif negatif adanya natrium siklamat pada es krim puter. Nah ternyata dalam hasil penelitiannya itu di kota Banjarmasin ada sekitar sebagian kecil ya menggunakan siklamat ya, dengan kadar mungkin yang tidak tahu apakah ini berlebihan atau tidak, karena terdeteksi saja dengan kromatografi lapis tipis, belum masuk ke kadarnya ya. Tapi di sini kita bisa mengetahui bahwa penggunaan bahan tambahan makanan yang berlebihan itu berisiko terjadinya gangguan kesehatan secara umum atau secara khusus atau secara serius pada tubuh kita ya. Oleh sebab itu ada baiknya penggunaan bahan tambahan makanan itu memang harus diatur dan tidak melebihi batas yang disyaratkan oleh acceptable daily intake ya, atau sesuai persyaratan yang lain ya. Oke, situ sekarang nah kita bisa nanti menjaga diri kesehatan dengan cara tidak memakan sembarangan mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang mana masyarakat belum tahu penggunaan pemanis, pengawet, dan lain-lainnya yang digunakan secara berlebihan, dan tidak bisa juga masyarakat menggunakannya secara tanpa takaran ya. Nah sekarang kita pindah masuk ke materi yang kedua, yaitu ini tentang identifikasi Escherichia coli pada minuman sirup ya, sirup rumah tangga di warung-warung, oleh Septisari, mahasiswa saya juga. Kebetulan sini saya sebagai pengujinya ya, dan di sini kita bisa melihat secara umum ada temuan sebanyak 20% itu tercemar oleh bakteri E. coli dari 20 sampel yang diteliti, dan 80% itu tercemar oleh bakteri-bakteri jenis lain yang masih satu golongan dari bakteri Enterobacteriaceae. Ya, ini rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Jadi di sini ini juga ada batasan masalah. Nah, jadi teman-teman yang penting lagi di sini penelitian-penelitian itu tidak hanya sebatas uji laboratorium yang ada di dalam laboratorium, tapi juga dalam bentuk survei lapangan. Kebetulan ini bidangnya ya bidang bakteriologi, sementara yang tadi bidangnya bidang toksikologi. Nah, jadi dalam pemaparannya kali ini bahwa mungkin sirupnya yang bermasalah tercemar bakteri E. coli, atau airnya yang tercemar bakteri E. coli, atau juga esnya. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan keempat mungkin tangan si yang mengolah, atau juga gelas dan sendoknya. Jadi hal-hal ini kemungkinan bisa saja dianalisa lebih lanjut di penelitian selanjutnya. Namun karena di sini ujinya hanya satu paket, yaitu tentang es sirup yang sudah ada itu lalu dianalisa. Nah, jadi di sini teman-teman, E. coli, kita tahu E. coli ini adalah bakteri laktosa fermenter. Dia memfermentasi laktosa, dan media untuk pertumbuhannya yang ideal itu sebenarnya menggunakan teknik LB untuk MVN coli, LB, BGLB, atau bisa digantikan dengan Eschebrod ya. Nah, setelah dapat kekeruhan pada media dan terbentuknya gas itu sebagai bukti pertumbuhannya, nanti bisa dilanjutkan dengan identifikasi secara
biakan di dalam EMB agar atau endo agar atau mekonki. Di EMB agar itu akan terbentuk koloni yang berwarna hijau metalik ya, hijau metalik. Sementara selanjutnya yaitu dari koloni tadi kita bisa sudah memastikan bahwa ini memang E. coli. Apabila tidak hijau metalik mungkin bakteri jenis lain. Nah, lalu dilakukan pewarnaan gram untuk identifikasi konfirmasi tambahan bahwa memang ini adalah bakteri jenis E. coli dengan melihat susunan-susunannya di lapang pandang. Nah, itu saja kira-kira teman-teman. Sampai jumpa. Bye.